Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Mahdun Naza, yang kedua Algar S. Luman Gaul, yang ketiga Kartiman Putra Sinaga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni rekonsiliasi fiskal. Masuk ke pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak atau WP yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersil berdasarkan SAK atau sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal, termasuk ke penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Di sini kami membagikannya dalam 5 bagian, yakni yang pertama ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Yang kedua, ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final, serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Koreksi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa dikatakan sebagai langkah wajib pajak atau WP yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersil berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Baiklah, di sini akan lanjutkan pada rekan kami, yakni Algar S. Luman Gaul. Padanya disilakan. Perkenalkan, nama saya Algar Luman Gaul. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara M. Mahdun Naza. Penyebab koreksi fiskal negatif. Ada beberapa penyebab yang membuat koreksi fiskal negatif terjadi. Pertama, hal ini bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penjelasan fiskal. Selain itu, koreksi negatif juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penjelasan fiskal negatif lain. Penyebab koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. 1. Beda tetap. Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya yang penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Bagi yang belum tahu apa itu laba sesudah pajak disebut juga dengan
EBT, yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Sedangkan laba sesudah pajak adalah laba yang diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ardi Iwan Putra. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ardi Iwan Putra Sinaga, NIM 1961201175. Saya akan melanjutkan presentasi dari Olgar Rumban-Gaul, yaitu beda waktu. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Tahapan rekonsiliasi fiskal. Langkah yang pertama ialah yang harus kita lakukan, yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyelesaikan fiskal yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, sekian presentasi maupun video pembelajaran dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.